Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Berlindung kita kepada Allah jauh dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang muslim yang berserah diri. Bapak pengurus Masjid Raya yang sama kita muliakan, Bapak Imam, Khatib yang hadir pada malam hari ini dengan penghormatan yang sama, tokoh masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu khususnya jemaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, segala puji hanyalah milik Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita hingga malam hari ini kita dapat hadir untuk melaksanakan Qiyamul Lail Ramadan yang insyaallah sebentar lagi akan segera kita dirikan. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sampailah hari ini, kalau istilah pepatah Minangnya, anak rajo pai kasiro, dapatlah kaji 2 juta. Ibaratnya namu ambo nan lah taibau. Jadi seketek banyaknya kita cibojur. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini saya berada di hadapan Bapak Ibu bukan untuk menggurui. Mohon maaf sekali, masih jauh kalau untuk menggurui. Bukanlah pula seorang yang alim, seorang yang arif apalagi, tapi di sini hanya menjalani takdir Allah untuk duduk di sini menyampaikan kebenaran yang insya Allah Allah pun mudah untuk menyampaikannya. Jadi mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, tujuan hadir di sini bukan untuk menggurui Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya berbagi dengan apa yang kita dapatkan. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi diri pribadi dan bagi kita semuanya. Hari ini kita diamanahkan untuk menyampaikan beberapa tema Ramadan berkenaan dengan istilah parenting, Bapak Ibu. Maka kita angkatlah judul pada malam hari ini, prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh orang tua terhadap pendidikan anaknya. Bapak Ibu, begitu sulitnya mendidik anak, Bapak Ibu.
Sehingga saking sulitnya, bara banyak di antara kita Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, nanlah Allah takdirkan menjadi orang tua yang 100% mendidik anaknya. Boleh Bapak Ibu? Bukan dek mudahnya, dek beratnya mendidik anak tuh. Tidak ada yang sanggup 100% mendidik anaknya Bapak Ibu. Sehingga TK-nya, PAUD-nya, SD-nya diserahkan ke sekolah. Itu pun kadang diserahkan secara cuma-cuma aja Pak. Bu, pagi lah dimandikan, lah diantarkan, tidak dievaluasi kembali setelah pulang. Nah itu petanda bahwa pendidikan seorang anak itu sangatlah berat Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Saking beratnya, tidak ada yang sanggup diantara kita 100% untuk mendidik anak kita di rumah. Nah, maka dibesarkanlah dia oleh lingkungannya. Alhamdulillah kalau lingkungannya baik, maka insya Allah sedikit banyaknya kebaikan itu akan melekat ke diri anak tersebut. Kalau lingkungannya salah, lingkungannya tidak beradab, maka seperti itulah dia akan dibesarkan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada beberapa prinsip yang harus kita pegang di dalam proses pendidikan anak-anak kita ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Prinsip pertama yang harus kita pegang adalah ibadah kepada Allah. Yang namanya ibadah Bapak Ibu, itu kita akan dihadapkan dengan ujian, dengan cobaan, dengan halangan, dengan rintangan. Untuk apa? Agar ibadah itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita menganggap bahwa anak-anak kita itu adalah aset yang sangat berharga bagi kita. Nah, ini yang banyak terdoktrin kita seperti ini Bapak Ibu. Ini anak kita nih merasa kita yang punya, kemudian itu adalah aset kita di masa yang akan datang. Ya Bapak Ibu. Kalau ditanya umpamanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, adakah kita yang berkeinginan, bercita-cita membentuk anak itu seperti yang kita inginkan semenjak mulai dia dari dalam kandungan? Tidak ada yang sanggup Bapak Ibu. Ada yang ingin anaknya laki-laki, ada yang ingin anaknya perempuan. Bisakah 100% kita menjamin bahwa yang lahir itu sesuai dengan kehendak kita? Tidak ada. Kami sudah lakukan ritualnya Ustaz, supaya anaknya laki-laki, caranya seperti ini sudah kami lakukan. Bahkan sangat diidam-idamkan, bahkan sampai lahir dia sudah jamin itu anak laki-laki, taunya ketika lahir malah perempuan. Jadi tidak ada kuasa kita Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Termasuk dengan perkataan saya tadi, jangan katakan anak itu adalah aset kita di masa yang akan datang. Tidak yang menjamin. Karena menganggap itu adalah aset, maka apa yang terdoktrin di pikiran Bapak Ibu? Iko kalau anakku besok lah gadang, lah karajoinyo, anyo bisa lah tampe ambo berlindung besok. Tidak awak menganggap anak itu adalah aset. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kesalahan terbesar kita di dalam hidup. Menganggap bahwa segala sesuatu yang Allah titipkan itu adalah kepunyaan dan aset kita. Padahal lillahi ma fis samawati, itu kepunyaan Allah. Segala apa yang ada di langit dan di bumi itu kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cuman wasilah aja dititipkan itu kepada kita Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Kembali kita bahwa prinsip yang pertama yang harus kita pegang adalah mendidik anak itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman di dalam surah Al-Fussilat yang kita bacakan di awal tadi, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah
wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Berarti nggak ada yang lebih baik daripada itu, Bapak Ibu. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah? Bapak Ibu, tidak ada perkataan yang lebih baik daripada mengajak untuk beriman kepada Allah, untuk mengesahkan Allah. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada itu. Serta dia tetap mengerjakan amal-amal saleh dan kemudian dia mengatakan, sungguh aku termasuk orang-orang yang muslim. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita yakin, kita sadar selama ini bahwa mendidik anak amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan itu adalah ibadah kepada Allah, maka kita akan jaga dengan sebaik-baik mungkin. Kenapa? Karena segala kebaikan yang kita ajarkan, kita sedang menyampaikan dakwahnya Allah kepada anak-anak kita. Karena tidak semua kita yang sanggup untuk menyampaikan dakwah secara umum, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Sekurang-kurangnya dakwahi keluarga kita sendiri, anak-anak kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Termasuk penguasa pemimpin atas rakyatnya, maka suatu hari akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk kepala rumah tangga, kita adalah pemimpin di rumah tangga, maka suatu hari akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang sedang kita pimpin hari ini. Kalau istilah ulamanya hari ini, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa orang tua itu, ibu itu madrasah pertama bagi anak-anak. Ini Bapak Ibu, ibu-ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya sendiri. Jadi kalau gurunya tuh bagus, gurunya tuh baik, ustazahnya tuh baik, ustazahnya tuh pintar dan beriman kepada Allah, insya Allah anak tuh akan ikut dengan orang tua yang diajarkan. Madrasah pertama. Tapi jangan lupa Pak, meskipun ibu adalah madrasah pertama, kita kepala sekolahnya. Nah, kita yang menentukan Bapak Ibu. Pak, ibu madrasah pertamanya, kami ko Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, yang laki-laki ko kepala sekolahnya yang menyusun kurikulumnya. Bapak Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka humrun na'am. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, jikalau Allah memberi hidayah kepada suatu orang, sebabkan orang lain yang mendatangkan hidayah tersebut kepada orang lain, maka apa janji Allah yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka hal itu benar-benar adalah lebih baik bagimu daripada unta-unta yang begitu bagus dan cantik-cantiknya. Pak Ibu, kalau ada orang yang asbab lisan kita mendapat hidayah, ada orang disebabkan asbab lisan kita menghadirkan hidayah Allah kepada dirinya, maka itu lebih baik daripada ternak-ternak yang menyedapkan mata kita hari ini. Termasuklah anak-anak kita, Pak Ibu. Kok lain mengerjakan perintah Allahnya, lain sembahyangnya, lain mengajinya, lain berimannya kepada Allah dan hari kemudian, itu terus mengalir pahalanya kepada orang tua yang mengajarkannya, dan tidak akan mengurangi pahala yang mereka dapatkan. Ya Allah ya Karim. Maka tidak salah pernyataan Allah Subhanahu wa taala, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, supaya awak tidak pusing, tidak merasa lelah dengan mendidik anak,
maka prinsip yang pertama yang harus kita pegang adalah bahwa amanah yang sedang kita didik hari ini, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sedang beribadah, senanglah berlama-lama dengan ibadah. Kenapa? Karena pahalanya akan terus mengalir kepada hambanya. Bapak Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, prinsip yang kedua adalah berikan contoh yang baik kepada mereka. Karena anak-anak kita, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, yang masih ketek-ketek tu, istilah pepatah kita, ketek taraja-raja, gadang tabau-bau, lagai indak taubah lain. Jadi istilah itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran berharga bagi kita bahwa yang namanya anak-anak itu realitanya dalam kehidupan mereka suka menyontoh. Bapak Ibu, apa yang dilakukan orang gaeknya itulah yang akan dicontohnya. Kok kita umpamanya Pak, dan kita merasakan sendiri Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau awak tidak hati-hati menjaga lisan, mengecek sembarang aja, yang tidak elok-elok yang disampaikan mudah dikopi di anak-anak awak Pak Bu. Cek kecek, cek cari, cek kecek, cek cari. Itu yang kedua, itulah yang terjadi ciri khas anak kita Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Yang herannya lagi, hari ini orang tua diajarnya anak yang muda itu Pak Bro. Bahkan di videoan le, di TikTok kan le, cek kecek, cek cari, cek kecek, cek cari. Bangganya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi berikanlah contoh yang baik kepada anak-anak kita dalam rangka membina pendidikan mereka. Bapak Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ingat, selama ini di awak dulu Pak Ibu, baru keluarga awak. Artinya apa? Dakwah kepada keluarga itu hukumnya fardu ain, wajib Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah terhadap diri awak. Tidak bisa awak serahkan aja 100% ke ustaz, ke ustazah, lah senang awak. Tidak Bapak Ibu. Berapa banyak yang dicucinya otak anak-anak kita di pesantren gini Pak Bu. Dia agennya mazhab itu segala macam, padahal mereka belum tahu. Setelah mereka pulang, akhirnya terjadilah gonjang-ganjing di tengah masyarakat kita Pak Bu. Disebabkan apa? Karena awak menyerahkan 100% pendidikan itu di luar daripada kendali kita sebagai orang tua. Bapak Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bicara tentang pendidikan dan persiapan generasi muda ini, sungguh sangat banyak yang harus kita bicarakan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Sekurang-kurangnya ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang sebagai orang tua untuk menciptakan generasi muda sebagaimana yang diinginkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, cukup 3 saja Bapak Ibu. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi pagi. Yang ketiga, satu suruhan Bapak Ibu. Ini ingat. Kenapa satu suruhan? Kalau dalam satu mobil itu ada 2 sopir, maka sibuk sopir 1 dengan 2 Bapak Ibu untuk memilih-milih jalan. Sama dalam rumah tangga ini. Meskipun kita berdua, ada bapak, ada ibu, tapi kita harus satu haluan. Jangan yang satu marah, yang satu diam. Jangan yang satu marah, yang satu tersenyum. Akhirnya anak tuh blank Bapak Ibu. Nanti ada jalannya untuk kembali. Kalau bapaknya marah, lari ke ibunya. Kalau ibunya marah, lari ke bapaknya. Harusnya bagaimana? Satu haluan kita berjalan. Kalau yang surang marah, sekurang-kurangnya tidak sanggup lo marah, dia awak. Tapi di samping diamkan kita itu, kita membenarkan apa yang dimarahi oleh pasangan kita. Selagi itu di jalur kebenaran. Tapi kalau tidak di jalur kebenaran, berang-berang aja apa-apa, umpamanya itu wajib bagi ibu-ibu juga protes. Tapi kalau di jalan kebenaran, maka tugas kita lah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah untuk satu, menyampaikan kebenaran kepada anak-anak kita Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sidang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah, ini sajalah yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita, terutama bagi diri kami yang menyampaikan. Sekurang-kurangnya
ada 6 prinsip yang harus kita pegang sebagai orang tua di dalam mempersiapkan proses pendidikan anak-anak kita. Yang pertama, ingat bahwa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah pasti dihadapkan dengan ujian. Sama je salat, Pak. Walaupun dek upaya awak khusyuk, pasti ujian tu datang silih berganti. Ada yang menjamin bisa awak khusyuk 100%, Pak? Kalaupun ada, mungkin diam-diamnya deh, Pak, Bu. Tidak ada yang akan bisa menjamin awak 100% bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika mendidik anak-anak, pasti banyak ujian cobaan yang akan kita hadapi. Tapi kalau awak yakin dan percaya itu adalah ibadah, maka satu kata yang keluar, satu ucapan yang terucap, itu akan dinilai sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selagi itu diniatkan untuk beribadah mendidik mereka. Yang kedua, berikan contoh tauladan yang baik kepada anak-anak generasi muda kita, termasuk anak-anak yang balita yang masih kecil. Ajak mereka untuk kebaikan dan lakukan dulu oleh kita, Bapak Ibu. Saya masih teringat dengan pesan orang tua. Apa kata beliau? Kalau mendidik seseorang itu seperti kita memandikan kuda. Kuda, Pak, Bu. Bagaimana memandikan kuda? Bukan kudanya aja yang disuruh-suruh, tapi turun dulu majikannya, baru ditarik tali kuda tu, baru ngikut dia, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Ini enggak, payahlah kamu saji, payahlah kau surau, cukuplah ayah aja nak sembahyang nak, cukuplah ayah ibu aja nak kamu saji, kalian payahlah kamu saji. Enggak, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Contoh yang baik itu seperti seseorang pengembala yang memandikan kudanya. Turun dulu dia, baru dia tarik kudanya untuk dimandikan. Artinya apa? Berikan dulu contoh itu pada diri kita, insya Allah anak-anak kita akan mengikut. Yang ketiga, cukup dengan satu ungkapan kepada anak-anak kita semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Antara ibu dan bapak harus satu visi untuk menjadikan generasi sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja yang sempat disampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.